Shalom teman-teman Yud, apa kabarnya hari ini? Kita kembali lagi di Ibadah Online. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita satukan hati kita mau nyanyikan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Tuh satunya yang ku andalkan, tuh satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Tuh satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas sore hari ini Tuhan, Kau telah kumpul setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Walau kami Tuhan masih ibadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kuasa-Mu tetap nyata Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan, kami berkati hamba-Mu Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh merema dalam hati kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Shalom teman-teman Youth, hari ini kita akan kembali beribadah online dan kita akan belajar tentang dalam seri respon dan khususnya bagaimana kita meresponi sebuah konflik. Jadi sebelum kita memulai lebih lanjut, yuk kita buka dulu dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, ajarkan kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan persiapkan hati kami, agar kami boleh Tuhan menerima firman-Mu dan melakukannya. Berkati hamba-Mu, agar apapun yang akan hamba-Mu sampaikan, itu semua boleh datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik teman-teman, saya diberikan tema yaitu respon atau konflik. Respon konflik. Jadi kalau bagaimana kita meresponi sebuah konflik. Kalau misalnya kita dengar kata konflik, dengar kata konflik ini sebenarnya udah nggak enak ya teman-teman. Jadi kalau dengar kata konflik tuh kalau bisa, aduh jauh-jauh deh, jangan ada konflik. Dan kalau kita dengar konflik pasti udah kebayang yang sesuatu yang nggak enak. Bayangkan aja kalau kita ada di tengah konflik, pasti perasaan kita, emosi kita, pikiran kita benar-benar into that conflict. Dan tapi berita buruknya, kita tidak bisa lari dari konflik. Selama kita hidup, selama kita masih bernafas, selama kita masih tinggal di dunia ini, pasti setiap hari, setiap saat kita selalu diperhadapkan dengan konflik. Dan kita seringkali mau lari dari konflik atau kabur, karena seringkali point of view kita tentang konflik itu, kalau konflik adalah dari si jahat, sedangkan sesuatu yang baik, yang indah, yang damai itu pasti dari Tuhan. Tapi sore malam hari ini kita mau sama-sama belajar, padahal seringkali iblis itu membuat kita nyaman, sedangkan Tuhan terkadang mengizinkan kita berada di dalam konflik agar kita bertumbuh dalam iman. Dan yang kita sebagai anak Tuhan sering salah adalah bahwa konflik itu dari si jahat, dan seringkali kita lari dari konflik. Dan itu digunakan oleh si iblis untuk membuat kita anak-anak Tuhan jadi tidak bisa menerima berkatnya Tuhan. Kita jadi lari dari prosesnya Tuhan. Jadi setiap hubungan, mau teman, keluarga, tidak mungkin tanpa konflik. Justru kalau nggak ada konflik, nggak ada masalah sama sekali, fine-fine aja, justru itu harus dipertanyakan. Karena di mana ada konflik sama dengan ada proses, dan di mana ada proses pasti akan ada pertumbuhan, khususnya pertumbuhan dalam iman. Nah, sore malam hari ini kita mau belajar. Jadi kalau konflik selalu ada, dan dikatakan di Alkitab bahwa kita harus berdamai dengan semua orang. Terus bagaimana dong kita menyikapi konflik ini? Jadi yang saya dapatkan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini adalah dari ayat Matius 5 ayat 23 sampai 24. Boleh dibaca sama-sama, saya bacakan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi dalam firman Tuhan ini, dalam Matius 5, kita bisa baca sendiri, sepenting itu Tuhan meresponi sebuah konflik. Jadi poin pertama yang ingin saya bawakan, bagaimana seharusnya kita merespon dan melihat sebuah konflik. Yang pertama adalah the faster, the better. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti di Matius 5 ini, Tuhan menanggapi kalau konflik itu harus diselesaikan secepat-cepatnya. Bahkan kita sering dengar ayat yang berkata seperti ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu ada di dalam Efesus 4 ayat 26. Jadi di sana Tuhan mau katakan tuh, konflik itu mempengaruhi segala-galanya. Jadi ya emosi kita, pikiran kita, respon kita terhadap orang lain. Jadi di Matius 5 tadi, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.
Jadi poin yang tadi, the faster the better. Semakin cepat kita menyelesaikan konflik, lebih baik. Jadi bahkan di dalam Matius 5 ini dikatakan konflik itu tuh lebih diprioritaskan loh dibandingkan persembahan kita. Rather than worship God, we have to deal with conflict. Jadi sepenting itu Tuhan menanggapi sebuah konflik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi sebuah konflik, pastikan kita merespon dengan cepat. Bukan langsung dengan cepat gimana, marah-marah, enggak. Tapi benar-benar kita harus berani untuk deal dengan konflik ini, bagaimana menyelesaikannya. Dan most of us, kalau kita ketemu konflik, pasti kita lari. Kita kalau bisa menghindar deh, gitu. Dan saya sendiri sebenarnya orang pragmatis, orang stabil. Jadi saya sebenarnya orang yang cukup menghindari konflik. Kalau bisa, jangan ada konflik, damai-damai aja, lebih tenang, lebih enak gitu. Tapi hari ini saya pun sendiri belajar kalau menyelesaikan konflik lebih cepat, lebih baik. The faster, the better. Jadi bagaimana meresponi sebuah konflik? Yang pertama, responi dengan cepat, bertindak dengan cepat. Jadi harus dibereskan gitu. Lalu poin yang kedua, bagaimana kita seharusnya melihat sebuah konflik atau meresponi sebuah konflik. Yang kedua adalah konflik itu mengajarkan kerendah hatian. Conflict teach humility. Conflict teach humility. Jadi Tuhan tuh sebenarnya kadang mengizinkan kita ada di dalam sebuah konflik karena agar kita sebelum sampai ke rencana Tuhan, sebelum kita mencapai janji-janji Tuhan dan rencana indah Tuhan, Tuhan pengen tuh kita melalui proses. Dan di dalam proses itu pastinya ada konflik. Karena tanpa konflik, ketika kita mudah sekali untuk sampai kepada tujuan Tuhan atau rencananya, kalau kita tanpa melewati proses, konflik, dan sesuatu yang gak enak, kita tuh manusia sangat mudah sekali hati kita dipenuhi dengan pride. Dan kita ngerasa kita bisa sendiri. Sedangkan ketika kita melalui proses itu, melalui konflik, kita jadi tahu bahwa kita harus berlutut di depan Tuhan kalau kita butuh Tuhan untuk melewati setiap proses ini untuk sampai ke tujuan Tuhan. Nah, jadi ketika kita melihat sebuah konflik, tandanya Tuhan sedang mau mengajarkan kita untuk jadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati untuk siapa? Untuk kedua belah pihak. Ketika ada konflik, pasti ada dua belah pihak yang bermasalah. Dan tinggal yang mana yang mau lebih rendah hati untuk dibentuk hatinya oleh Tuhan sehingga sampai ke proses rencana Tuhan itu. Jadi saya akan bacakan beberapa ayat yang berbicara tentang rendah hati. Jadi Amsal 3 ayat 34 berkata seperti ini. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Lalu selanjutnya ada di Amsal 11 ayat 2 juga berkata tentang rendah hati. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Dan yang terakhir, saya kutip dari Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Wow, Tuhan benar-benar melihat sayang, suka banget dengan orang yang rendah hati. Jadi bahkan di Mazmur 149 tadi dikatakan ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi poin kedua tadi, selain the faster the better, ketika kita meresponi sebuah konflik kita harus cepat. Yang kedua, kita harus meresponi itu dengan rendah hati, tidak dengan amarah, tidak dengan kesombongan, karena seringkali kita menghadapi konflik dengan pride kita. Saya kalau ketika mempersiapkan ini, saya jadi ingat seperti yang tadi saya katakan, saya itu orang yang cenderung menghindari konflik. Kalau bisa saya lari, atau saya mengalihkan, atau saya lebih baik jauh dari orang yang berkonflik dengan saya. Tapi saya teringat satu cerita, waktu itu dengan teman sepelayanan, tapi udah beres. Jadi pada saat itu terjadilah konflik antara saya dengan, anggapnya ini dengan si A. Lalu suasana nggak enak tuh kalau ketemu teman sepelayanan di gereja, ketemu jadinya kok kayak cuek-cuekan, kok kayaknya nggak ngomong. Dan pride saya, di dalam hati saya ngomong kayak gini, oh ya udah kalau lu mau kayak gitu, gue akan lebih
tega lagi, gue akan lebih anggap lu nggak ada. Gue akan, ya udah lu mau lewat, gue akan nggak anggap lu. Kalau lu mau ngomong, gue juga akan nggak anggap lu nggak ada. Saya berpikir seperti itu. Tapi pelayanan tetap jalan. Singkat cerita, 2 minggu setelah perasaan seperti itu, saya berasa terintimidasi ketika saya pelayanan. Dalam hati saya kayak, Medi, lu tidak mengasihi sesama lu, bahkan lu menyimpan kedengkian, dan lu gak mau mencoba untuk membereskan konflik ini. Lalu saya teringat dengan ayat yang tadi kita sudah baca di Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Lalu singkat cerita, karena dalam minggu itu lewat saat teduh, lewat doa, entah firman Tuhan di gereja, saya berasa Tuhan benar-benar ingatin saya untuk rekonsiliasi dan membereskan konflik ini. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya mau rendah hati, saya ajak orang itu ketemu, kita ngomong 4 mata. Teman-teman bisa baca di dalam Matius, Tuhan ada berbicara, ada 4 cara sebenarnya untuk menyelesaikan konflik. Mungkin nanti itu akan dibawakan di sesi yang lain. Dan salah satunya adalah berbicara 4 mata dengan saudara kita, di mana kita yang kalau sedang konflik. Lalu akhirnya saya bertemu, saya berbicara 4 mata, saya coba sampaikan apa yang saya rasa saya nggak serak. Dan akhirnya pun perbincangan terjadi, dan at the end semuanya fine kok, nggak ada yang sampai akhirnya baku hantam, nggak ada. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Dan sejak itu saya jadi lebih berani lagi untuk mengungkapkan pendapat saya. Dan selanjutnya ada konflik-konflik lain pun, saya akhirnya berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan di sana Tuhan mengajarkan saya untuk rendah hati. Meskipun orang tersebut terkadang yang mulai konflik duluan, kenapa enggak kita mencoba lebih dulu untuk menyelesaikannya. Dan sampai saat ini, setiap ada konflik, akhirnya saya jadi lebih belajar lagi untuk rendah hati. Tandanya ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan untuk saya, untuk kita ketika kita menghadapi konflik, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan poin selanjutnya, selain the better the faster, terus teach humility, conflict teach humility. Yang ketiga adalah konflik sama dengan opportunity. Jadi konflik adalah sebenarnya sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa sebuah konflik? Karena kesempatan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Seperti kesaksian saya tadi, ketika ada konflik, kita akan lebih benar-benar, aduh Tuhan, gimana ya untuk hadapin ini orang? Tuhan, apa yang harus gue lakukan nih di saat-saat seperti ini? Jadi kita akan lebih dekat dengan Tuhan karena Tuhan lagi mengarahin kita loh di dalam proses ini. Kesempatan untuk apa lagi? Kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dengan kita menyelesaikan konflik, kita akan tahu kalau kita juga manusia yang gak sempurna. Kita akan tahu kita juga punya salah. Dan kita juga melatih setiap buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran khususnya. Karena ketika kita menghadapi konflik, butuh sekali buah-buah roh ada di dalam kehidupan kita. Jadi konflik equals opportunity, kesempatan untuk kita melatih buah-buah roh kita juga. Terus kesempatan untuk apa lagi? Terlebih kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita mempraktekkan buah-buah roh itu terhadap orang yang sedang konflik dengan kita. Jadi pastikan gunakan konflik ini sebagai opportunity. Dan kalau bisa jangan lari. Memang gak enak, saya akui. Saya orang stabil, jadi saya benar-benar anti konflik sebenarnya. Tapi semakin kesini saya melihat Tuhan proses saya begitu luar biasa ketika saya mencoba menghadapi konflik. Dan saya percaya teman-teman ketika menghadapi konflik, Tuhan juga mau membentuk teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik. Dan seperti ada ilustrasi, kalau kita mau berotot, ya, yang nge-gym, pastinya kita nggak mungkin lari dari angkat beban. Kita nggak mungkin, gue mau berotot, tapi gue nggak mau angkat beban, karena terlalu berat, terlalu sakit. Itu sama teman-teman, ketika kita mau bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter kita, dalam buah roh kita, dan kita nggak mau menghadapi konflik, kita akan mengalami stagnan di sana. Dan konflik itu akan selalu ada. Dan ketika kita lari, konflik itu akan datang dalam bentuk yang lain.
dalam kostum yang lain. Jadi kalau kita hari ini konflik dengan teman doang, lalu kita lari, mungkin kedepannya akan datang dalam bentuk konflik dengan keluarga, lalu kita lari lagi, mungkin akan datang konflik dengan pasangan kita nanti. Dan ketika kita tidak menyelesaikannya, itu akan datang terus sampai kita benar-benar deal with it and face it. Dan di sana nanti kita baru naik level. Dan nanti ketika ada konflik lagi, kita sudah tahu bagaimana menghadapinya. Jadi teman-teman, 3 poin tadi yang ingin saya sampaikan, bahwa bagaimana meresponi konflik. Yang pertama, the faster the better. Lebih cepat kita menanganinya, kita menghadapinya, kita deal with it, lebih baik. Karena Tuhan tidak suka kita menahan-nahan konflik. Karena ketika kita menahan konflik, kita akan membuat hati kita, pikiran kita jadi jadi nggak bisa memikirkan hal lain selain konflik ini, dan itu akan mempengaruhi semua kinerja kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, konflik teach humility. Konflik itu mengajarkan kita kerendahan hatian, untuk minta maaf duluan, untuk nyamperin duluan, untuk membereskan masalah yang mungkin sebenarnya bukan dari kita yang bikin masalah. Tapi begitulah kita ketika kita jadi anak Tuhan dalam Kristen, bahwa kita mau kalau kita punya standar yang lebih dari orang lain. Dan yang terakhir, konflik sama dengan opportunity. Konflik itu adalah sebuah kesempatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, dan kesempatan untuk menjadi dekat dengan Tuhan lebih lagi. Dan saya akan tutup dengan satu ayat, yaitu Roma 12 ayat 21. Janganlah kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi poin yang ingin saya katakan adalah kill them with kindness. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hadapi setiap konflik dengan setiap buah-buah roh yang Tuhan taruh di dalam setiap hati kita. Latih setiap buah-buah roh tersebut sehingga kita bisa menghadapi konflik dan meresponi setiap konflik dengan baik. Jadi itu saja yang ingin saya bawakan hari ini. Yuk mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu, dan terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bahwa meresponi sebuah konflik adalah hal yang baik. Ajarkan kami Tuhan untuk menyelesaikan dan untuk berani menghadapi sebuah konflik Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih rendah hati lagi ketika kami menghadapi konflik, agar setiap buah-buah roh Tuhan yang ada di dalam hati kami boleh kami latih sedemikian rupa sehingga kami boleh mencapai proses, yaitu untuk sampai ke dalam rencananya Tuhan. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk terus belajar mengambil setiap kesempatan dalam setiap konflik, kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk berbuah, kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik seperti yang Tuhan inginkan, dan terlebih kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap teman-teman youth yang sedang streaming ibadah online sore malam hari ini, dimanapun mereka berada, agar setiap mereka boleh terus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Di tengah pandemi ini Tuhan berkati agar setiap keluarga, setiap aktivitas yang sedang mereka jalankan, itu semua boleh Tuhan tutup bungkus dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan, inilah hidup kami, masa muda kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman yang percaya bersama saya katakan, amin.